Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang kebenaran. Kebenaran yang akan terlihat nyata oleh kamu apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Scorpio, kita fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita satu kartunya dulu. Bayangkan lebih dalam energi kamu yang akan muncul di sini. Kebenaran apa yang akan terlihat oleh kamu, Scorpio. Oke. Oke. Satu lagi ya. Ada career change ya. Nah, Scorpio, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca. Oke. Nah, buat Scorpio, di sini kita akan melihat kebenaran. Kebenaran yang akan terlihat nyata oleh kamu. Apa itu? Bisa dikatakan di sini akan terbaca tentang percintaannya kamu, asmara kamu, ataukah tentang pekerjaannya kamu. Ya, intinya tentang hidup kamu ya. Dan bisa saja akan ada satu kebenaran yang terlihat itu tentang dia, seseorang yang kau fokuskan. Oke. Dan di awal kita akan lihat di bottomnya kamu ya. Di bottomnya kamu. Di sini ada kartu career change ya. Kalau aku lihat sih, di sini terlihat ada sebuah perubahan ya dalam karir kamu ataupun dalam pekerjaannya kamu atau dalam bisnisnya kamu ya. Sebagian dari kamu aku lihat ada yang menambah bisnis ya, ataupun ada yang merubah bisnisnya dia. Mungkin dilihat bahwa, wah kayaknya aku kayak punya bisnis ini kayaknya nggak bisa maju nih, kayaknya nggak bisa berkembang. Gimana kalau aku buka, buka ini, buka itu gitu ya. Dan bagaimana kalau aku akan kerjasama dengan yang ini, dengan yang itu gitu ya. Nah bisa saja di sini akan banyak perubahan akan kamu lihat nantinya. Dan kebenaran itu akan terlihat nyata setelah kamu memang merasakan ingin merubah semuanya. Tapi kalau jika kamu tidak ingin merubahnya, itu juga tidak akan terlihat perubahan. Kebenaran tidak akan terlihat saat kamu tidak berbuat apa-apa gitu loh. Intinya di sini kamu benar-benar ingin merubah semuanya. Karena di situ terlihat ada peluang, ada kesempatan ya. Dan mungkin di situ kebenaran yang akan kamu lihat nantinya di mana bahwa selalu ada kesempatan buat kamu dan di situlah kamu akan memanfaatkan sesuatu. Dan nantinya kamu akan bisa merubah karir kamu ataupun masalah, kehidupan sosial kamu atau kehidupan finansialnya kamu, ya, gitu. Di mana mungkin namanya kita ya tetap harus berjuang, berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan jika tidak ada perubahan saat kita sudah melakukan hal yang sama, nah lakukan perubahan dalam diri kamu. Karena dengan begitu semuanya akan terlihat, apa ya, berubah gitu loh. Akan terlihat ada suatu kesempatan dan peluang, ya. Akan ada kesuksesan nantinya yang akan kamu raih. Kalau aku lihat di sini ya. Nah, itu. Oke. Dan selanjutnya, apalagi yang akan terlihat? Di sini ada leadership. Nah, kalau kita lihat dalam pekerjaannya kamu, sepertinya ya, kamu akan mengambil alih suatu kondisi gitu ya, atau suatu jabatan, atau bisa saja di sini kamu akan apa ya? Akan mendapatkan suatu peluang untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang leadership ya.
akan membawahi beberapa bawahan-bawahan orang-orang gitu ya. Akan banyak anggota kamu di sini yang akan kamu bimbing ataupun kamu bina gitu ya. Nah, dan semoga di sini kamu akan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Agar terlihat bahwa kamu itu berkualitas, agar terlihat kamu itu memang orang yang bisa diandalkan gitu. Seseorang bisa dijadikan pemimpin. Nah, itu adalah kamu, ya. Di sini akan ada situasi gitu ya. Suatu situasi yang benar-benar membuat kamu merasa ada perubahan dalam diri kamu. Yang saat ini dulu kamu bukan siapa-siapa dan saat ini kamu sudah merasa bahwa wah ternyata aku dipandang, ternyata aku diperhitungkan, ternyata aku diprioritaskan gitu loh. Dan karena di sini ada artis. Artis itu adalah suatu public figure ya. Nah, bisa saja di sini akan ada suatu karir kamu meningkat ya. Ibarat kata kamu akan bisa dilihat orang. Ibarat kata kamu akan bisa dipercaya banyak orang ya di sini. Jadi di sini kamu harus benar-benar menjaga kualitas kamu, menjaga kinerja kamu, dan menjaga segala sesuatu yang untuk kepentingan diri kamu dan untuk kebaikan diri kamu, ya. Itu yang penting. Itu kalau kita lihat dari karir kamu ya. Nah, ada protected di sini. Kamu akan selalu dilindungi di sini. Ya, perubahan karir kamu. Kayaknya di sini tentang karir ya. Scorpio kayaknya lebih ke karir ya. Tapi ya kalau kita lihat di sini ya, kamu itu selalu dilindungi sebenarnya. Ya mungkin dengan keyakinan kamu, dengan adanya Tuhan di samping kamu, kamu merasa Tuhan itu baik kepada kamu. Selalu memberikan suatu hal-hal yang bisa membuat kamu merasa takjub gitu loh. Ya penuh dengan keajaiban. Itu ya. Dan kamu baru menyadari bahwa Tuhan itu baik gitu loh. Kamu selalu diberikan sebuah hal-hal yang mungkin mengejutkan bagi kamu. Ya, itu yang akan terlihat kebenaran yang kamu lihat ya nantinya. Di mana rasa syukur kamu harus bisa benar-benar kamu tunjukkan gitu. Ya, begitu. Kalau aku lihat di sini kalau masalah karir kamu sih baik-baik ya, bagus ya. Kalau dari karir memang ada perubahan. Sepertinya kamu memang orang yang pekerja keras. Pekerja keras. Tapi kalau aku lihat ya, di sini ada Oracle, card. Nah, kalau Oracle card ini, itu menggambarkan di mana bahwa kamu lagi mencari suatu jawaban dari apa yang ada dalam hati kamu. Sepertinya ada yang masih mengganjal dalam hati kamu gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin terpendam. Apakah rasa perasaan kamu, apakah kamu dulu pernah disakiti, ataukah kamu saat ini lagi dekat dengan seseorang dan kamu belum mengetahui siapa dia, dan kamu mungkin belum belum mengetahui banyak tentang dia. Nah, disinilah kamu pengen mengetahui siapa dia, ya. Kamu pengen mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya kamu. Oke? Seperti itu Scorpio. Nah, itu terlihat di sini. Jadi Scorpio di sini ada freedom. Oke. Eh memang terlihat kamu di sini lebih pingin sendiri ya, tidak pengen merasakan hal-hal percintaan dulu. Mungkin karena aku merasa bahwa kamu itu pernah punya masa lalu. Masa lalu yang mungkin cukup membuat batin kamu tersiksa. Kenapa seperti itu? Ya, ya mungkin dia mengkhianati kamu. Ya mungkin dia sangat begitu apa ya? Begitu menyakiti kamu sehingga kamu merasa bahwa ya aku saat ini pengen bebas dari sesuatu yang mengekang aku gitu loh, yang membuat aku sedih gitu ya. Itu adalah pilihan kamu. Ya kamu punya mimpi, kamu akan bisa bahagia dan itu akan terlihat nyata nantinya. Dan itu akan menjadi kenyataan kebahagiaannya kamu. Secara mungkin selama ini kamu sudah mencari jawaban, mungkin tidak ketemu ya. Saat kamu sekarang merenungi ataupun ya bisa saja sebagian kamu itu melihat tarot, menonton tarot ya, ingin mencari pencerahan-pencerahan. Disitulah kamu menyadari bahwa kamu pengen healing di sini. Kamu pengen melupakan masa lalu. Karena mungkin masa lalu itu sangat berat bagi kamu. Ya, mungkin kamu saat ini belum bisa buka hati kamu, tapi akhirnya mimpi itu akan terlihat nyata nantinya saat kamu sudah mencari sesuatu jawaban. Ternyata ya hidup itu harus berlanjut gitu loh, ya. Itu suara kodok ya. Oke, itu ya buat Scorpio. Nah, kita di sini ada pesan buat kamu. Itu kalau kita lihat ya kalau dari segi percintaan kamu memang kayak sedikit ada yang
yang menyedihkan ya. Tapi kalau dari segi bisnis sih kamu oke-oke aja. Justru kamu di sini menggambarkan seseorang yang bisa dikatakan public figure dan kamu kayak seperti memimpin suatu perusahaan. Kamu seorang pemimpin yang baik ya, gitu. Jadi di sini kamu harus selalu menunjukkan kualitas kamu, menunjukkan kinerja kamu seperti apa. Ya, semua itu harus kamu tunjukkan bahwa kamu itu pantas untuk menjadi seseorang leadership gitu ya. Oke, kita cari posisi yang enak. Nah, di sini kita ada kartu pesan buat kamu, bagi kamu yang ingin personal leading, buat Scorpio, ada kontak person di kolom deskripsi, bisa kamu hubungi di sana ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, kita akan lihat pesannya buat kamu di sini. Pesan apa yang tersirat di kartu-kartu yang kita shuffle ini? Ini musim hujan ya saat ini. Jadi kodoknya berbunyi itu banyak air. Kita ambil lagi kartunya. Langsung aja ya. Itu ada 4. Oke. Nah, di sini ada pesan buat kamu. Cinta. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Wah, cintanya sangat dalam sekali. Jadi di sini sebenarnya kamu itu orangnya simple ya. Kamu itu sebenarnya orang yang nggak mau ribet. Dan kamu terlihat seseorang yang mungkin ya kalau memang sudah cocok, oke gitu loh. Dan kalau memang sudah rasanya kamu bisa menerima aku, menerima kekurangan aku, ya aku oke gitu loh. Aku akan bisa menerima kamu apa adanya. Di situ. Jadi kamu di sini sekarang sudah merasakan bahwa uh, sebenarnya cinta itu tidak tidak perlu apa ya, terlalu berlebihan atau apa gitu ya. Cukup katakan bahwa ya kita saling membutuhkan. Kita harus saling ada pengertian. Disitulah cinta akan tumbuh nantinya. Oke. Kita lihat di kartu pertama. Ada berjiwa besar di sini. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, ya, berjiwa besar. Istilahnya itu kita di sini ya kamu di sini harus bisa ikhlas. Kalau seandainya dia seseorang yang mungkin tidak separuh-separuh hatinya kepada kamu gitu ya. Kamu harus putuskan bahwa ya itu artinya bukan jodoh kamu, ya. Disitulah kamu harus bisa berjiwa besar, mengikhlaskan gitu. Ya, kamu bukan jodoh aku. Artinya pasti akan ada seseorang yang lebih baik dari kamu untuk aku. Nah, itu aja. Itu aja yang kamu pikirkan. Kalau sudah mikirkan itu, sudah berpikir positif seperti itu, hidup kamu akan lebih bahagia lagi. Oke. Dan di sini kartu berikutnya apalagi yang akan terlihat? Ada ikhlas. Jangan bertanya kepada Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap. Nah, ini bisa dikatakan kamu juga harus ikhlas, merelakan kalau kamu sudah mengetahui dia seseorang yang mungkin tidak pernah ingin berkomitmen sama kamu dan kamu ikhlaskan, ya udah artinya dia bukan jodoh kamu, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Karena apa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, ya. Kita harus bisa ikhlaskan saat cinta kita tidak disambut gitu loh. Ya. Artinya itu adalah suatu peluang bagi kita untuk ke depan bisa menemukan yang lebih baik dari dia gitu. Oke. Dan di sini ada usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi di sini intinya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan, usahalah, doalah. Karena tanpa usaha dan doa, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalaupun nanti kamu mendapatkan apa-apa tanpa usaha dan doa, itu adalah keajaiban buat kamu. Ya, dan di situ bisa saja bukan keajaiban, bisa saja itu adalah cobaan buat kamu di mana kamu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, di mana kamu diberikan berkelimpahan oleh Tuhan. Nah, biar kamu tahu bisa biar Tuhan memberikan semua itu. Karena apa? Tuhan pengen tahu apakah kamu bisa bersyukur.
Apakah kamu bisa ingat sama Tuhan gitu? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Jadi penting kita di sini untuk usaha dan berdoa. Karena segala sesuatunya itu yang menyangkut dunia ini, kita dan siapapun itu adalah Tuhan. Oke? Nah, itu yang terlihat di sini. Ini kalau aku lihat sih sebagian dari kamu, dia seseorang yang dekat dengan kamu ini, ya bisa dikatakan dia berkhianat kepada kamu, bisa dikatakan ya mungkin dia ternyata tidak ada komitmen, ya mungkin di awal dia merasa bahwa ya aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Eh, selang waktu berjalan, kelihatan ya, dia seperti apa. Ternyata selama ini dia hanya memanfaatkan hubungan antara kamu dengan dia. Ataukah dia hanya mencari status gitu ya. Atau ada yang menjadi tujuan dia terhadap kamu. Itu yang jadi masalah. Nah, di sini ada ego ya. Aku egois, tidak sabaran, merasa sedikit tidak aman. Aku membuat kesalahan. Aku lepas kendali dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Tapi jika kamu tidak bisa menghadapi aku di saat terburukku, kamu juga tidak pantas untuk mendapatkan aku di saat terbaikku. Nah, ini yang kita gambarkan tadi ya. Mungkin di awal dia terlihat baik, ya. Di awal dia terlihat cantik, ganteng gitu ya. Ternyata ya banyak kekurangan di sana gitu loh. Dan setelah diketahui apa kekurangan itu, akhirnya mungkin dia tidak bisa menerima kamu ataupun dia malah justru pergi dari kamu gitu loh. Tetapi saat kamu, mungkin sukses ataupun terlihat, wah berbeda dari yang lain, dia datang lagi ke kamu. Nah, itu artinya tidak pantas ya buat kamu. Itu salah satu contoh aja. Di mana ego itu sebenarnya ya ada. Setiap orang memiliki ego itu. Oke. Nah, di sini kita akan ada lagi kekuatan. Kekuatan, tidak ada yang berkata kamu tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka, dan air matalah yang membuatmu lebih kuat. Nah, jadi segala masalah yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya itu adalah proses bagi kita untuk mendapatkan kekuatan untuk dalam diri kita, gitu loh. Ya. Di mana segala masalah yang ada itu adalah proses pendewasaan hidup kita. Dan di sana pasti ada hikmah. Dari segala apa yang terjadi pasti ada hikmahnya, ya. Oke. Itu kodok, mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Faktor alam. Oke. Nah, buat teman-temanku semua Scorpio khususnya, kita akan lihat lagi di sini untuk kartu tarotnya ya, apalagi yang akan terbaca di sini. Kita akan lihat di sini apalagi yang akan terbaca. Apalagi yang akan terbaca. Oke. Satu lagi. Nah. Di sini ada Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada di Empress, ada Taurus, ada di Hermit, ada Virgo, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Kita akan lihat di sini. Ada Nine of Pentacles. Ini menggambarkan ya, kalau dari sisi keuangannya kamu orang yang mapan. Orang yang benar-benar memiliki semuanya. Karena dilihat kamu di sini orang yang pekerja keras ya. Di sini. Oke, di sini ada Seven of Cup. Seven of Cup itu kadang-kala kamu merasa gelisah, galau, ya sedih gitu ya. Karena apa? Mungkin kamu merasa ya pengen mencari solusi lah dari masalah percintaannya kamu. Mungkin selama ini kamu selalu ada orang-orang yang memanfaatkan kamu karena di sini terlihat kamu orang yang mapan, orang yang memiliki semuanya. Jadi seakan-akan orang yang datang kepada kamu itu tujuannya hanya uang kamu gitu loh. Jadi akhirnya kamu bingung, kamu gelisah, kamu khawatir, apakah masih ada orang yang baik gitu loh. Pasti ada ya. Di sini ada di Empress. Ya, di Empress di sini menggambarkan bisa saja sebagian dari kamu kalau aku lihat sih orang yang sudah menjadi single parents kah ataukah ya single apa ya, woman ataupun single man gitu ya. Nah, oke, itu intermezzo. Nah, bisa saja di situ akhirnya kamu merasakan kekuatan dalam diri kamu sendiri.
dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu usahakan, walaupun kondisi kamu sendiri saat ini tidak ada yang nemani gitu ya. Nah, tapi kamu bahagia gitu loh. Ya, seperti itu. Akhirnya kamu di sini mencari penerangan, kamu di sini mencari sesuatu untuk diri kamu, agar bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin ada sebagian impian kamu yang belum terwujud ya. Tapi kalau aku lihat di sini impian kamu akan terwujud. Salah satunya ya dari percintaannya kamu. Akan ada seseorang nih yang akan memperjuangkan kamu di sini. Akan ada ya, ada Four of Swords ya, di situ akan saat kamu pasrah ya, saat kamu pasrah akan ada seseorang yang datang kepada kamu ingin perjuangkan kamu di sini. Oke, semoga orang itu yang benar-benar, eee, benar-benar tulus sama kamu, tanpa ada embel yang lain-lain gitu ya. Oke. Nah, buat Scorpio, jadi di sini aku sarankan kepada Scorpio semua, ya jalanlah hidup itu terus berjalan karena ya hidup itu ada pilihan kita. Kita yang menjalankan, kita yang merasakan. Jika kita ingin kebahagiaan, ya lakukanlah hal yang positif buat diri kita sendiri. Oke? Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.